Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Tema kita adalah hukum Taurat dan janji Allah. Di kalangan orang Kristen, sering terjadi kekeliruan tentang janji Allah yang bertentangan dengan hukum Taurat karena mereka berpikir Allah telah gagal memanfaatkan hukum Taurat dalam menyelamatkan manusia. Kita dapat melihat dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-21, di mana dijelaskan bahwa hukum Taurat tidak bertentangan dengan janji-janji Allah. Orang Galatia mengira bahwa janji Allah ada setelah diturunkannya hukum Taurat. Pada dasarnya, janji Allah justru ada sebelum diturunkannya hukum Taurat. Itu terjadi waktu Allah terlebih dahulu berjanji kepada Abraham 430 tahun sebelum diturunkannya hukum Taurat. Dan janji Allah berdasarkan kepada kepercayaan Abraham dan bukan pada perbuatannya. Maksud pemberian hukum Taurat adalah agar mereka yang melanggarnya dapat mengenal dosa mereka sendiri dan kemudian baru bisa memustikakan janji Allah, lalu mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan kasih karunia. Maksud Galatia dalam ayat ini adalah, jika hukum Taurat bisa menghidupkan, maka hukum Taurat juga bisa membenarkan. Nah, persoalannya adalah manusia hidup dulu atau dibenarkan terlebih dahulu. Saudara-saudara yang terkasih, seperti halnya dalam dosa dan binasa. Seseorang akan binasa ketika ia sudah berbuat dosa. Jika ia tidak berbuat dosa, ia tidak mungkin binasa. Sama halnya dengan keselamatan. Keselamatan kita dikarenakan kita terlebih dahulu dibenarkan, kemudian baru dihidupkan dan beroleh Roh Kristus Yesus. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma menampilkan kebenaran lebih dulu, lalu kemudian hidup dan berkuasa. Dalam bukti yang lain, dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-21 dan Roma pasal 8 ayat yang ke-10, kita dapat melihat bahwa dalam kedua ayat ini tampak bahwa kebenaran ada di muka dan kehidupan di belakang. Kesimpulannya, tidak adanya kehidupan pada kita adalah karena tidak adanya kebenaran. Tanpa kebenaran, kita semua haruslah menerima hukuman dan mati. Kedatangan Tuhan Yesus terlebih dulu mati dan kemudian bangkit, bukan sebaliknya. Kita percaya kepadanya dan menerima kebenaran yang sudah dirampungkan olehnya, maka oleh peristiwa kebangkitan itu, menjadilah Roh Kristus Yesus ada di dalam kita. Nah, roh itu adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Allah menyelamatkan manusia menurut prinsip hukum Taurat, sebab hukum Taurat mengatakan manusia baru bisa dihidupkan karena melakukan kebenaran. Kasih karunia terlebih dahulu membenarkan manusia, kemudian baru menghidupkan. Hukum Taurat tidak bertentangan dengan janji Allah, karena manusia memperoleh kehidupan dengan melakukan kebenaran yang dikatakan hukum Taurat. Amin.